kan sudah mulai keluar anakan betina. Nanti di recording dulu, dikasih tanda nanti biar enggak. Dari yang 6 ekor itu bertahan berapa lama Mas jenengan itu pembelajarannya menurut jenengan terus berani? Saat ini kapasitas berapa ini Mas total keseluruhan? Kalau keseluruhan sama cempe-cempenya ya sekitar 60 ekor lebih lah. 60 ekor lebih Mas ya, dalam jangka waktu 1 tahun. 1 tahun Mas ya? Ya. Nah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bukan Dokter Hewan dimanapun Anda berada, entah itu di Indonesia atau di luar Indonesia. Yakinilah bahwa peternak domba itu menyenangkan dan hasilnya juga memuaskan, tetapi juga tidak semudah yang dibayangkan. Nah ini teman-teman, kita sudah berada di sebuah peternakan. Di sini ada pejantannya dorpernya seperti apa, dan juga domba untuk indukannya macam-macam. Dari berawalnya belinya dulu sekitar 6 ekoran. Lebih lengkapnya langsung saja ke ownernya saja teman-teman. Selamat sore Mas. Selamat sore. Bisa diperkenalkan dulu ini Mas. Nama saya Sawung Kuntoro dari Rojo Joyo Farm. Beralamat kan di Desa Pecuk, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung, tetangganya Australia Mas ya. Iya. Indonesia. Nah ini bisa diceritakan sedikit Mas tentang awal mula beternak dombanya itu di tahun berapa dan seperti apa pemicunya? Oke Mas. Kalau awal mula berternak itu sekitar 1 tahun yang lalu. Saya mulainya ya nggak banyak dulu, dari 6 ekor dulu, terus dipelajari dulu apa kendalanya, terus solusinya bagaimana, baru kita menambah populasinya gitu. Dari yang 6 ekor itu bertahan berapa lama Mas jenengan itu pembelajarannya menurut jenengan terus berani istilahnya tambah lagi seperti itu? Dari 6 ekor itu paling cuma jangka waktu sekitar 2 bulanan, terus lumayan sudah sedikit mengerti, terus saya beli pejantan F1 dorper ini. Jantannya ini Mas ya? Ya, namanya Rino ini Mas. Mana namanya Rino ini? Ya, namanya Rino. Ini umur berapa bulan ini Mas? Ini November ini 2 tahun. November ini 2 tahun. Belinya dulu sekitar umur 5 bulanan. Oh, baru bakalan gitu Mas ya? Baru bakalan. Nah, itu mungkin bisa jadi acuan teman-teman bagaimana memulai ternaknya dulu. Intinya jangan populasi banyak dulu kalau memang belum mengetahui ilmunya gitu Mas ya? Iya Mas, belajar dulu dari sedikit dulu, mungkin nanti digali pengalamannya, terus kalau menurut saya sendiri hewan itu juga harus dikasih kasih sayang juga Mas. Sama saja lah seperti yang lain. Jadi tidak hanya dikasih makan, dikasih minum, terus dibiarkan tanpa dikasih kasih sayang gitu Mas ya? Iya. Kesehatannya juga diperhatikan. Nah, untuk itu bagi para pemula jangan terlalu berani dan istilahnya terlalu kendel untuk memulai dalam jumlah banyak. Nah, masalahnya ini pada dasarnya Mas Sawung sendiri ini basicnya juga dari peternakan Mas ya? Iya. Yang basicnya peternakan saja hati-hati loh. Di mana Mas peternakannya, sekolah peternakannya? Saya dulu S1-nya di Brawijaya. Ngambil peternakan gitu? Ya, memang dari awal saya memang istilahnya memang berniat untuk masuk ke peternakan. Masuk ke dunia peternakan. Dari kecil memang hobinya berternak. Hobinya beternak ya. Padahal ini hobinya beternak sudah dipersiapkan dengan kuliah dan juga sangat berhati-hati dalam memulai peternakannya. Masih. Jadi kalau yang masih 0, kosong, dan sewu ini bukan kok apa, nanti takutnya di tengah jalan malah tidak sesuai yang dibayangkan Mas ya. Nah, terkait untuk pakan, pemberian pakan di sini berapa hari sekali Mas? Berapa kali sehari? Untuk pemberian pakannya 2 kali sehari, pagi sama sore. Pagi sama sore itu. Pakan sendiri menggunakan ini? Pakan sendirinya saya
menggunakan silase, Mas. Oh, iya. Ini tadi sore belum dikasih makan ya? Belum. Ini sebenarnya waktunya jam makan. Oh ya, nunggu sebentar, sabar, syuting dulu. Sebentar lagi. Oh, apa pemberiannya dicampur gitu antara yang konsentrat dan silase? Saya kasih silase dulu, nanti atasnya konsentrat. Oh, ditaburkan ini silasenya di bawah. Nah, ini bahannya apa Mas ini? Ini kebetulan dapatnya tebon jagung, Mas. Oh, yang ini tebon jagung ya? Biasanya rumput pakcong. Ya seadanya, Mas. Adanya rumput sawah, rumput lapangan ya dikasihkan aja, Mas. Dikasihkan. Intinya ya apa yang ada gitu ya untuk serat-seratnya. Kalau untuk perbandingannya sendiri, Mas, berapa persen banding berapa persen ini untuk yang konsentrat dan juga hijauannya? Untuk konsentratnya kalau dihitung secara apa ya, secara matematis ya 1 ekor domba dewasa itu konsumsinya kalau konsentrat sekitar 2 ons. 2 ons di sini ya per hari. Terus untuk ini hijauannya tak terbatas gitu atau seperti apa? Kalau hijauannya sih ad libitum sebenarnya, Mas. Untuk hijauan sama apa ya, sama air minum dikasih semampunya lah, kayak punya domba kapasitasnya berapa gitu dikasih. Saat ini kapasitas berapa ini Mas total keseluruhan? Kalau keseluruhan sama cempe-cempenya ya sekitar 60 ekor lebih lah. 60 ekor lebih Mas ya, dalam jangka waktu 1 tahun. 1 tahun Mas ya? Iya. Nah ini teman-teman yang di sini. Nah dalam waktu 1 tahun itu yang dari 6 ekor pertama ini Mas perjalanan jenengan itu tambah berapa indukan ini? Dulu dari 6 dulu, terus ambil 7 ekor, terus ambil 6 lagi, 19, ambil lagi 10 yang terakhir. Jadi 29 Mas ya? Iya. Terus tambah dari anakan betina yang sudah keluar dari induknya itu. Jadi yang buntingan dari beli itu ada? Ya ada. Nah, saat ini yang 60 ekor itu berarti belinya sekitar 29 ekor indukan itu ya? Ya. Itu indukannya aja. Nanti jantannya kalau yang beli ada 3 ekor Mas jantannya. Oh ada yang 3 ekor? Ya 3 ekor. Yang lain sudah dijual gitu atau gimana Mas? Ya sebagian sudah terjual. Oh sebagian sudah dijual juga. Ya. Misalkan di sini jualnya itu dalam bentuk apa Mas? Cemple sape gitu atau asal badi diculne gitu? Kalau saya fokusnya ke pembibitan dulu. Fokusnya ke pembibitan dulu. Jadi memang ternaknya masih sedikit. Jadi ya fokusnya ke pembibitan dulu. Kedepannya mungkin bisa fattening juga. Jadi kita nggak harus beli lagi untuk bibit dari fattening tersebut. Gitu. Tujuannya seperti itu. Nah seperti itu Mas ya. Pada intinya adalah step by step. Nah, sedikit demi sedikit nggak langsung banyak meskipun sewu ada modal kasarannya ya. Nah itu bagaimana pemeliharaannya di step by step. Nah ini kalau yang ini dipisahkan sama yang sana ini khusus kandang apa Mas di sini? Ini untuk kandang menyusui. Oh, untuk kandang menyusui gitu. Jadi ada konsentrat tambahan untuk cempenya supaya pertumbuhannya lebih cepat. Terus untuk memacu susu dari induknya juga nanti biar lebih banyak dan terpenuhi nutrisinya buat cempenya tersebut. Jadi pertumbuhannya lebih maksimal, tujuannya begitu. Oh tujuannya seperti itu. Nah kalau sana kandang koloni kawinnya. Kalau yang di koloni kawin itu dari 29 indukan itu biasanya dijadikan satu gitu Mas? Enggak Mas, kalau dari 29 itu nanti yang lepas sapi seumpama 10 ekor gitu ya. Jadi anaknya umur 3 bulan, induknya saya kasih obat cacing dulu. Saya cukur, birahi, terus saya masukkan ke kandang kawin ini. Kandang kawin. Kalau sebelahnya ini kandang bunting Mas. Oh kandang bunting. Jadi setelah dari sini kisaran 40 hari sampai 2 bulan, terus dimasukkan ke kandang bunting. Jadi nanti
terpisah antara yang belum bunting sama bunting itu terpisah. Oh, sudah terpisah gitu Ya, Mas ya. identifikasinya juga kita lebih gampang. Nggih, nggih, nggih. Kalau kandang bunting ini sekaligus kandang buat beranak juga. Oh, sekaligus di sini ya. Ya, beranaknya di sini. Nah, ini teman-teman. Kalau di awal dulu yang 6 ekor dulu kandangnya yang di mana, Mas? Kandangnya yang sebelah sana. Oh, yang di sana itu. Ya. Oh, itu dikasih makan. Kecil. Iya, ya. Nah, ini Mas, kalau pejantannya jenengan ini Iya. satu seperti ini atau memang sudah ada ini menjaga nanti di depannya supaya tidak inbreeding itu sudah dipersiapkan? Iya sudah Mas. Nanti kan ini kan sudah mulai keluar anakan betina. Iya. Nanti di recording dulu, dikasih tanda nanti biar nggak inbreeding seperti itu. Oh, nggih. Jadi intinya dipersiapkan pejantannya supaya tidak terjadi inbreeding ke Ya. depannya, Mas ya. Barangkali ini Mas untuk memotivasi peternak-peternak pemula atau yang hendak memulai ternak, intinya menurut saya teman-teman juga ada yang kerja di luar negeri dan lain sebagainya, itu sebenarnya apa sih yang pertama kali disiapkan untuk ternak itu? Yang pertama sih, yang pertama itu kita suka dulu Mas sama ternaknya. Nggih. Suka dulu berternak, kemudian sehabis suka kita pelajari dulu pasarnya ini gimana, permintaannya bagaimana. Kalau sudah itu baru kita belajar dulu ke peternak-peternak yang sudah senior, itu cara pemeliharaannya bagaimana, cara pemberian pakannya bagaimana, manajemennya bagaimana. Setelah itu baru kita siapkan pakan, kandangnya, lalu bibitnya. Jadi pada intinya tidak boleh gerusa-gerusu, asal punya uang langsung memelihara dalam jumlah yang banyak gitu Mas ya. Ya, Gitu. Baik Mas Sawong, mungkin kita bisa silaturahmi di lain waktu. oke. Nah, ini sementara kita tutup dulu. Ini kasihan ini lapar kayaknya. Ya. Terima kasih banyak, semoga Ya, tambah berkah, tambah sama-sama. sukses peternakannya. Amin. Teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semuanya juga bisa sukses dalam dunia peternakan sehingga Indonesia maju bersama di dunia peternakan. Terima kasih dari Pakel Tulungagung, bukan dokter hewan menyapa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.